Taklim kali ini dengan kajian kitab Turatun Nasihin, masih halaman 133 dan babnya masih tentang syiddatul maut. Tapi nanti yang kita bahas adalah tentang apa? Tentang pernahkah salah malaikat Israel mencabut nyawa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Krial Bakwangi 1 Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semuanya mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, bisa hadir ke masjid dalam rangka sholat maghrib berjamaah dan dilanjut taklim pada malam Senin ini. Untuk itu patutlah kita mengucapkan kalimat syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat dan karunia-Nya yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim kali ini dengan kajian kitab Turatun Nasihin, masih halaman 133 dan babnya masih tentang syiddatul maut. Tapi nanti yang kita bahas adalah tentang apa? Tentang pernahkah salah malaikat Israel mencabut nyawa? Nah, ini temanya gitu ya. Kira-kira pernah salah nggak? Pernah nggak malaikat Israel pernah salah mencabut nyawa? Aturan yang habis kontraknya ini orang Lebak Wangi, tapi ternyata yang dicabut orang Cadas, nggak bisa. Semoga kita senantiasa sehat panjang umur Pak ya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil khabari, lan ing dalam kabar, ing dalam hadis, idza aradallahu ta'ala qabda ruhil mu'mini, idza ketemu pawang, idza arada nalikan ngersake sapa Allah Ta'ala ngersake qabda ruhil mu'mini, jabut nyawane wong mukmin, yaji'u mengko teka sapa malakul mauti, malaikat jurupati, mingki balil fami saking arai lisan, liyak bindo supaya kalau nyabut sapa malaikat ruh malakul maut, nyabut ruhau ing ruhe mukmin
ing ruhe mukmin fayahruju mongko metu apa adzikru dzikir fayaqulu mongko ngendika sapa apa adzikru ngendikane la sabila ora ana dalan iku maujud la kamaring sira malakul maut min hadhil jihati saking iki arah innama ujri samangsane dilakokake ingsun fihi ing dalem fab dilakake dzikra rabbi ing nyebut pangeranku fayarji mongko bali sapa malakul mauti malaikat pati ila rabbi maring pangerane malak fayaqulu mongko ndika sapa Allah qala fayaqulu mongko ndika sapa mongko matur sapa malakul maut kada seperti ini kada begini kada wa kada. Nah kemudian ini artinya apa? Ini dalam satu riwayat itu istilahnya apa? Ada salah satu riwayat menyampaikan, mungkin ada riwayat yang lain, ada redaksi yang lain, tapi riwayat redaksi yang disampaikan oleh Ahmad As-Sakir Al-Hawdawi ini menyampaikan idza aradallahu ta'ala qaddaruhil mu'min jika Allah akan mencabut nyawanya orang mukmin. Ini yang cabut orang mukmin nih, bukan apa Yahudi Nasrani. Yang dicabut rohnya orang mukmin ketika orang ini sudah sampai waktunya, rizkinya sudah habis. Kalau rizkinya sudah habis, berarti ini sudah habis waktunya, sudah habis. Kemudian rohnya akan dicabut. Allah kirim malaikat maut datang kepadanya. Yaji'u malakul maut min kibali fami. Malaikat itu akan mencabut, wahai malaikat, orang ini sudah waktunya, cabut nyawanya. Oke, siap komandan. Nah, gitu ya. Kemudian malaikat akan mencabut nyawanya orang mukmin ini dari mana dulu ya? Ya, kita cabut nih dari mana dulu? Masuk lewat pintu depan, pintu samping, pintu belakang, atau jebol plafon atas. Nah, kemana begitu Pak? Kemudian malaikat Israel mimpi bal fami. Dia sudah, ini istilahnya apa? Inisiatif malaikat Israel dari mulut dulu. Ketika malaikat Israel akan mencabut orang tersebut dari mulut, arah mulutnya, ternyata fayaharjud dikru, mulut ini menahan jangan kamu mau kemana, mau masuk ke rumah ngapain? Nah ternyata di sini ada security-nya siapa? Al-dikru keluar, dikirnya keluar, jangan engkau cabut nyawanya si fulan ini dari sini, jangan engkau pulang, ngopi dulu gitu. Jangan engkau cabut dari sini. Fayaqul la sabila laka, enggak ada, kau enggak bisa masuk dari jalan ini, enggak bisa. Karena apa? Innama ujra fi dzikra rabbi. Setiap saat lisan ini buat zikir, baca doa, baca sholawat, jadi enggak bisa keluar dari sini. Itu malaikat Israel. Karena apa? Yang diperintah Allah seperti itu ada alasan yang menguatkan malaikat Israel enggak berani. Padahal Israel itu malaikat yang paling ganas, malaikat yang paling nggak punya apa, nggak punya hati. Ya. Kan ceritanya malaikat Israel. Kenapa Israel ditugaskan Allah menjadi malakul maut penjabut nyawa? Ini Al-Kisah ini kita ambil dari apa kitab At-Tadhkirah kalangan Imam Samsuddin Al-Qurtubi. Dalam kitab tersebut diterangkan ketika Allah perintah terhadap malaikat Jibril, Jibril, kamu turun ke bumi, ambil sebagian tanah di bumi, bawa ke sini. Siap. Malaikat Jibril melaksanakan, bilang, siap ya Allah. Turun ke bumi, mau ngambil tanah. Bumi berkata,
wahai Jibril, jangan kau ambil aku minta perlindungan pada Allah, berdoa. Karena itu berdoa, ya Allah, aku minta perlindungan kepada engkau, jangan sampai aku diambil Jibril balik, nggak berani. Tangan bumi padahal diambil sedikit, Jibril aja nggak berani ngambil. Gimana kalau kita umat manusia, orang manusia biasa ngambil 1 meter, ya 2 meter, tanahnya Pak Yusuf tak ambil 1 meter, patoknya dipindahin, ya sawahnya Pak Irman kita ambil 2 meter, patoknya pindahin. Gimana? Jibril aja nggak berani lapor pada Allah, nggak berani. Ya Allah, kenapa? Ketika saya mengambil bumi, minta perlindungan kepada engkau, perlindungan engkau apa ACC, karena saya balik perintah terhadap malaikat Mikail, ayo kamu yang turun. Jibril nggak berani, kamu yang turun, dengan hasil yang sama seperti malaikat Jibril. Akhirnya yang ketiga malaikat Jibril, sekarang kamu turun ke bumi. Akhirnya Pak Israel turun ke bumi, ngambil tanah. Kemudian tanah tersebut seperti yang dikatakan seperti semula. Terpaksa Israel ngambil, terambil sekali Allah. Loh, bukannya tadi jawab di tanah, minta perlindungan kepada engkau, kenapa engkau masih mengambil? Saya lebih taat kepada engkau daripada saya punya kasihan terhadap makhluk engkau ya Allah. Oh bagus, nah gitu, bagus. Jadi Israel lebih patuh kepada perintah Allah daripada menuruti rengean makhluk engkau ya Allah. Nah setelah itu, oh bagus, setelah Allah mengasihi seperti itu, malaikat Israel nangis. Setelah malaikat Israel nangis, kenapa engkau nangis Israel? Ya Allah, dari tanah ini engkau ciptakan para nabi dan rasul, dari tanah ini engkau ciptakan orang-orang yang telah engkau pilih, tapi kenapa pada akhirnya aku jahat terhadap mereka? Aku khawatir nanti mereka benci terhadap aku, memaki terhadap aku. Ya Allah, jangan saya ya Allah, jangan saya. Enggak, engkau yang jadi petugas menjabut nyawa semua makhluk yang ada di bumi ini. Kalau si kamu seperti itu Israel, ya udah, aku jadikan sebab untuk proses kematian. Akhirnya Allah ciptakan apa? Sakit. Allah berikan penyakit, Allah berikan macam-macam yang menjadi sebab orang itu meninggal. Jadi aku jadikan sebab jadi semata-mata orang tidak menisbatkan kau yang mencabut nyawa, karena sebabnya orang itu meninggal karena apa? Sakit, karena apa? Karena ada hal yang lain, ditimpa musibah, ditimpa bencana dan lain sebagainya. Itulah akhirnya malaikat Israel menerima delegasi tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena malaikat Israel termasuk apa? Malaikat yang paling ganas, yang paling gawat, yang paling ganas. Tapi seganas-ganas malaikat Israel apabila mencabut nyawanya orang yang beriman, malaikat Israel menampakkan wajahnya dengan wajah yang tidak menyeramkan. Pernah ditanya satu kisah, ditanya Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim didatangin malaikat Israel, wahai Israel, apa engkau datang ke sini? Saya mendapat tugas bahwa engkau sudah waktunya habis hari ini. Setelah itu, aku minta tampakkan wajahmu ketika engkau mencabut nyawanya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah. Akhirnya apa? Israel menuruti. Ya udah, Nabi Ibrahim palingkan muka sebentar,
nanti balik lagi. Nah, ketika balik lagi, malaikat Israel sudah berubah wajahnya orang yang ganteng, ya pokoknya orang yang ganteng, wajahnya putih, baunya wangi, semuanya terpikat. Kemudian pokoknya sangat elok. Kemudian Nabi Ibrahim, kalau orang-orang mukmin melihat wajahmu seperti ini Israel, cukup sebagai wajah yang kau tampakkan itu suatu kebahagiaan yang luar biasa. Walaupun dia tidak mendapatkan kabar yang gembira dari yang lain-lain, cukup melihat wajahmu seperti ini, mereka ada sungguh bahagia. Nah, sungguh bahagia. Itu gambarannya seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Setelah malaikat Israel itu datang dari arah mulut, lisannya ngomong. Yang keluar apa? Bukan lisannya, zikirnya keluar, baca Qur'annya keluar, kalimat-kalimat yang baik, baca sholawat keluar, sehingga untuk menolak malaikat Israel datang ke situ. Kemudian fayaqulu qala kada Israel datang kepada Allah dengan menyampaikan, ya Allah, saya ingin mencabut si fulan dari arah mulutnya, yang keluar zikirnya seperti ini. Fayaqulullahu iqbid min jihatin ukhra. Fayaqulu mongkong dikasapa Allah Ta'ala, iqbid ya buta siro Israel malakul maut min jihatin ukhra, saking arah liya. Ya udah, cabutlah dari posisi yang lain, jangan dari mulut. Fayaji untuk ketemu sapa malakul mauti, malaikat maut, mingki balil yadi, saking arah tangan. Nah, tadi dari mulut nggak bisa, dari tangan. Apa yang terjadi? Fataharuju mongko keluar min saking ya opo as-sodaqatu sodaqo. Malaikat nggak bisa, kamu nggak bisa nyabut dari sini. Sodakonya muncul. La sabilaka fi hadir jam, kau nggak bisa mencabut dari sini. Yang menolak siapa? As-sodaqo, sedekahnya yang menolak. Kemudian wa masaha ra'sal yatim, tangan ini senantiasa buat sedekah, buat menyantuni anak yatim, membantu orang-orang yang tidak mampu. Wa katabal ilma, tangan ini sering buat nulis ilmu, buat nyatat ilmu, buat nyatat pelajaran, buat nyatat kalimat-kalimat Allah, buat nyatat sholawat dan lain sebagainya. Termasuk tangan kita untuk mencatat mencatat panitia tanggal sekian perelek dapat 1 juta. Ini termasuk apa? Sebagai nanti pembela kita di hadapan Allah, untuk mengantisipasi nanti malaikat Israel datang kepada kita. Tangan kita yang bicara. Wa darabas sayf, tangan ini untuk mengangkat senjata perang fi sabilillah. Fatakulu kal awal, jadi tangannya dicabut lewat tangan. Apa yang itu dari tangan tadi? Sedekah, baik hal-hal yang baik yang pernah dilakukan lewat anggota badan tangan, mereka protes, jangan. Semayaji ular rijli, dari mulut gak bisa, kemudian dari tangan gak bisa, ilar rijli. Semayaji mongkot teko sopo malakul mauti ilar rijli, maring arah sikil. Fatakulu mengucap kal awali, sama, dari kaki juga gak bisa, dengan alasan tadi, dengan malaikat Israel dengan alasannya seperti tadi, gak bisa kamu gak bisa lewat dari sini, lewat dari jalan lain aja. Lewat dari jalan lain, lewat blok A aja muter. Lewat blok A muter, jangan lewat sini, lewat blok B, blok C jangan. Lewat blok A muter terus kemana itu? Bangi 2 atau kemana? Ke Kendau. Gambarannya seperti itu. Ditolak. Kemudian kaki tersebut ngomong fatakulu kal awal.
ngomong alasannya seperti alasan-alasan anggota badan yang lain. Qad fa inna muqasatam rijl iku qad masa temen mlaku apa kaki bi krono ingsun ilal jamaati maring jamak kaki. Sikil ini, kaki ini sering dipakai melangkah ke masjid, ke musola untuk sholat jamaah wal a'yadi, untuk jamaah sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Mereka senantiasa datang hadir, bukan hanya sholat, membantu hal-hal yang menjadikan sholat semuanya jamaah itu menjadi sempurna. Mereka selalu berjalan ke masjid taklim. Wa majalisil ilmi, dan kakinya orang ini selalu melangkah untuk ke majelis ilmu, majelis zikir. Jangan lewat sini, lewat yang lain. Jadi intinya semua anggota badan itu menolak dengan kehadiran malaikat Israil untuk mencabut nyawanya orang mukmin. Nah, kita baca semua itu pakai pawang nih. Jadi intinya kalimatnya sama. Kemudian sumayaju ila udunaihi, datang dari arah telinga. Fatakul kal awal, telinganya protes. Fa innau sami'a bil Qur'an, telinganya protes. Jangan, kuping ini tempat untuk mendengarkan baca Al-Qur'an, membaca kalimat-kalimat Allah, membaca tablet, membaca penyampaian para kiai, para ustadz untuk menyampaikan ilmunya. Jangan. Wadzikri, mendengarkan orang-orang zikir, baca sholawat. Waji'u ilal aini, dan dari mata. Fatakul kal awal fa inna ilal masar, jangan dari mata juga protes. Jangan dari sini juga. Mata ini untuk apa? Untuk melihat di ilal masahif, untuk melihat Al-Quran. Ya, hanya melihat mushaf ini sudah mendapat pahala, apalagi membaca. Melihat saja sudah mendapat pahala, apalagi membaca. Membaca mendapat pahala, apalagi dengan mentadaburi isi dan maknanya. Semakin kita kesana, semakin banyak manfaat dan banyak hajatnya, banyak pahala. Jadi gambarannya contoh sholat jamaah imam dan makmum. Masing-masing makmum itu pahalanya beda-beda. Ada yang pahalanya sedikit, ada yang pahalanya banyak, ada yang pahalanya full. Karena apa? Nah, itu gambarnya seperti ini. Karena di dalam sholat di dalam sholat itu di situ kan aqwalun wa af'alun, perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Contoh, dalam rakaat awal makmum baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, kemudian dengerin imam baca surah. Kemudian setelah baca surat, dengarkan apa yang dibaca imam. Jadi kita mendengarkan ketika imam membaca Quran. Nah, ini sebagai apa? Hujjah nanti di hadapan Allah, di hadapan malaikat Israil. Jangan lisan ini ke telinga ini untuk mendengarkan Al-Quran, baik di waktu sholat maupun di luar sholat. Kemudian ketika ruku, ketika ruku membaca tasbih berapa kali Pak? 3 kali. Subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi. Nah, itu 3 kali. Yang untuk imam ya 3 kali, jangan lebih. Kalau lebih kepanjangan. Tapi kalau untuk makmum, selama imam ini belum bangun dari ruku, umpamanya kita sudah baca 3 kali, jangan diam, jangan bengong. Nanti kalau bengong, ingat ingat lain-lain, pokoknya ingat yang ada di hadapan kita. Boleh lebih 3 kali. Kalau imam belum bangun, tetap diterusin subhana rabbiyal adzim hamdi, subhana rabbiyal adzim. Ya, tapi ya imam jangan lama-lama rukunya, ajar rukunya. Begitu juga sujud imamnya baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali.
Itu makmum belum bangun sujud, imam belum bangun sujud, ya udah makmum bacanya ditambahin, nggak apa-apa. Kalau untuk imam jangan lebih dari tiga kali, jangan lama-lama. Boleh membaca lebih dari 3 kali, tapi harus izin sama makmum, ngomong konfirmasi sama makmum. Wahai jamaah, nanti saya rukuknya baca tasbihnya 30 kali ya, sujudnya 40 kali ya. Sanggup nggak kira-kira? Wah, besok masjidnya tutup. Wah, ini imamnya nggak beres ini. Kecuali kalau sholat sendiri boleh, rukuknya lama, sujudnya lama, baca Qur'annya lama, baca ayatnya lama, nggak masalah. Kalau itu sholat sendiri. Nah, contoh ini yang untuk jamaah kita, untuk sholat isya dan sholat subuh kan yang kita baca musafah ya, Quran Pak ya. Berarti ini secara nggak langsung jamaah sudah sepakat yang kita baca adalah Quran. Alhamdulillah satu waktu dapat 1 halaman. Berarti isya dapat 1 halaman, subuh 1 halaman. Alhamdulillah ini sudah sampai juz 28 Pak ya. Sudah sampai juz 28 surat Al-Hasyr. Tinggal 2 juz lagi khatam. Ini termasuk sejarah ya. Sejarah kita sholat jamaah bisa menghatamkan Al-Quran. Mudah-mudahan mendapatkan berkahnya dan syafaatnya Al-Quran kelak. Amin ya rabbal alamin. Telinga menolak fa'innahu sami'a bil Quran wa dzikra wa yaj'ilal aini, dari mata juga melihat karena mata beralasan mata ini untuk melihat Al-Quran. Jadi melihat Al-Quran, memandang Al-Quran ini mendapat pahala, apalagi membaca. Wal kutubi, nah wal kutubi yang dimaksud kutubinya beberapa kitab yang yang itu mengajarkan mengajarkan agama. Nah, termasuk kitab-kitab seperti ini, kitab kuning, kitab-kitab yang mengajarkan menuntun kepada kita tentang ilmu agama. Sumayang sarifu malakul mauti ilallah, kemudian malaikat tersebut sumayang sarifu mautu melibudal sapa malakul mauti, malaikat maut ilallah ta'ala maling Allah ta'ala, fayaqulu mengondika sapa malakal maut ya Rabbi. Nah, setelah malaikat Israil ditolak dari seluruh anggota badan orang mukmin tersebut, dia menghadap Allah, ya Rabbi, tuh pangeran kula, walabatni a'dha'ul abdi, walabatni ngalake ingsun apa a'dha'ul abdi, piro-piro anggota badane kawula, bil hujjati, dengan berbagai macam alasan. Ya Allah, saya seluruh anggota badan si hamba ini ketika aku cabut mereka banyak alasan, hujah mereka sangat kuat, alasan mereka sangat kuat, saya tidak bisa menerjang, saya bisa melewati. Kaifa'ak badiruhau, bagaimana aku akan bisa mencabut nyawanya ya Allah. No, malaikat seperti itu. Berarti malaikat ketika akan mencabut nyawanya orang-orang yang beriman, kondisinya seperti itu. Termasuk ada kisah lagi, malaikat Israil ini adalah termasuk malaikat yang paling ganas, malaikat yang paling gawat. Tapi suatu saat malaikat Israil pernah duel sama Nabi Musa. Pernah nggak dengar ceritanya? Pernah duel. Duelnya gimana? Malaikat Israil menyamar menjadi seorang manusia, datang menemui Nabi Musa. Setelah menemui Nabi Musa, karena Nabi Musa sudah sampai ajalnya. Ketika itu tiba-tiba malaikat Israil nubruk Nabi Musa. Waktu itu gitu ya. Setelah ditubruk ditonjok.
Dia nggak tahu kalimat Israel, dia berubah jadi manusia, tonjok, sampai Nabi Musa kan termasuk nabi yang kuat, ya, nabi yang kuat. Berantem sama malaikat Israel, dalam posisi penjelmaan jadi seorang manusia, sampai manusia yang malaikat Israel yang menjelma dicongkel matanya. Berarti Israel kalah. Kemudian akhirnya setelah istilahnya matanya sudah luka seperti dicongkel. Sebetulnya kamu ini siapa? Aku Israel. Kaget. Akhirnya ya saling berpelukan gitu ya. Saling minta maaf. Ya Allah, karena Nabi Musa ini adalah kalimullah, kalau ada apa-apa langsung komunikasi langsung pada ya Allah, kenapa engkau mengutus malaikat Israel dalam kondisi seperti ini, ya udah sekarang gini karena lihat di buku catatan usiamu sudah sampai waktunya. Untuk itu wahai Musa, taruhlah tanganmu di atas di atas punggung unta. Bulu yang tertutup tanganmu dari bulu unta itu berapa? Umpamanya ada 30, berarti usiamu 30 tahun lagi. Kalau ada 40, ada 100, berarti usiamu tinggal 100 tahun lagi. Kemudian Nabi Musa, ya Allah, aku minta disegerakan dicabut nyawaku sekarang. Nabi Musa minta dicabut nyawanya, jangan lama-lama, jangan sampai nunggu 10 tahun, 100 tahun. Akhirnya memang itu sudah permintaan Nabi Musa. Ya udah, kalau permintaanmu seperti itu, tapi permintaan yang terakhir, ya Allah, cabutlah nyawaku ketika saya berada yang dekat yang sekarang menjadi Baitul Haram itu, Pak. Kata Baitul Haram itu permintaan Nabi Musa. Karena itu orang-orang yang dipilih Allah, karena janji malaikat Israel tadi seperti itu. Apakah bahwa orang-orang yang engkau pilih, para nabi dan para rasul, engkau ciptakan dari ini, ya Allah, kenapa aku harus mencabut nyawa mereka? Nanti aku dicaci, dimaki, dimusuhi, dianggap saya orang yang keras. Nah, karena itu sudah menjadi tugas malaikat Israel, kondisinya seperti itu. Bagaimana aku bisa menyebut nyawa orang mukmin? Ya Allah, fayaqulullahu ta'ala, uktub ismi ala kaffika. Fayaqul mangondika sapa Allah Ta'ala, uktub ismi, uktub nulis sira malakul maut ismi ing asma ingsun ala kaffika ing ngarasi epe-epe ira wa arihi lan dudahno sira ing mukmin adilan dudano siro ing ismi ruhal mukmini ing ruhil mukmin. Kemudian yaudah Allah kasih solusi, yaudah kalau kamu nggak sanggup nyebut nyawanya rohnya orang mukmin, tulis ismi asmaku, tulis di tapak tanganmu, kemudian tunjukkan kepada rohnya orang mukmin. Ini sama juga seperti kalau sekarang ini Pak. Kalau kita nempel kartu tiba-tiba keluar apa itu Pak? No, ini Islam tidak mengajarkan seperti ini mah. Ya, lebih canggih Pak ya. Kita nempelin ini tahunnya ini terbuka, jalan tol Pak ya. Lewat. Ini ketika asma Allah diperlihatkan kepada rohul mukminin, tiba-tiba rohnya itu keluar dari mulutnya, mulutnya. Dengan seperti itu orang-orang mukmin rohnya ketika keluar nyawanya tidak merasakan sakit. Karena apa? Melihat ketampanannya malaikat Israel itu sudah lupa segalanya. Sebagaimana kita mungkin
ingat ceritanya Nabi Yusuf ketika digandrungi Siti Zulaikha, ya Pak ya. Ketika Nabi Yusuf digandrungi istrinya Imro'atul Aziz, itu Siti Zulaikha. Ketika Siti Zulaikha melihat ketampanan Nabi Yusuf, itu melihat ketampanannya, eloknya sangat luar biasa, sampai Siti Zulaikha jatuh cintanya nggak bisa dibendung. Nggak ingat itu dia itu istrinya seorang raja, nggak ingat dia itu seorang pembesar, tapi karena ketampanannya Nabi Yusuf dia tidak menghiraukan itu, sehingga para wanita, seluruh wanita di bawahannya kota itu mencaci, ya, mencaci. Zulaikha nggak pantas, masa orang pejabat, istrinya raja, masa mengganggu, merayu anak muda, saking cintanya kali itu. Akhirnya ayat mungkin dalam surat apa? Dalam surat Yusuf, ya, dalam surat Yusuf. Akhirnya Siti Zulaikha memanggil seluruh wanita yang gosipin seperti itu, dipanggil, datang ke istana. Setelah dipanggil ke istana, masing-masing disuguhin, tapi disuguhinnya kasih buah-buahan. Setelah kasih buah, dikasih masing satu-satu. Ini Bu, buahnya mangga, ini Bu, buahnya melon, ini Bu, buahnya apel, ini Bu, buahnya pir. Masing-masing orang dikasih pisau satu. Setelah tamunya itu pegang pisau, pegang buah, harus Nabi Yusuf dipanggil, "Hai Yusuf, keluar." Dari pintu dibuka. Setelah dibuka, Yusuf keluar. Setelah Nabi Yusuf keluar, apa yang terjadi? Nah, falamma ra'ainahu akbarnahu. Semua orang wanita itu merasa kagum, masya Allah, ya, merasa kagum. Dalam kekagumannya melihat tampangnya Nabi Yusuf, waqotokna aydiyahunna. Dengan melihat ketampanannya itu, dia nggak terasa ngupas mangga, ngupas buah. Yang dikupas bukan buahnya, tapi yang dikupas tangannya. Ketika kita ngupas tangannya, motong-motong tangannya, kulitnya terupas, dia nggak terasa sakit, karena saking takjubnya melihat keindahannya, mukanya, eloknya Nabi Yusuf. Apa yang dikatakan? Wa qulna hasallahu ma'ada basar, maha sempurna Allah. Ini mah bukan manusia, ini mah bukan orang Lembak Wangi, ini mah orang Timur Tengah, kabarnya begitu ya. Ini mah bukan orang Lembak Wangi, ini mah orang Timur Tengah. Mahada basarnya bukan manusia, in hadza illa malakun karim. Wes siapa? Berapa menit lagi? Enggak. Ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim. Ini adalah malaikat yang sangat mulia. Nah, dia mengagumi itu, dengan mengaguminya pandangan seperti itu, jadi dia nggak merasakan sakit. Gambarannya seperti itu. Ketika orang mukmin dicabut nyawanya, melihat tampangnya malaikat Israel bukan seperti malaikat yang kasar, malaikat yang galak, rasa sakitnya hilang. Itu gambarannya seperti itu. Fatarahul mukmini mongko lihat sira ing mongko lihat adalah ing ismi sapa al mukminu, sapa mukmin, fatuhibuhu mongko seneng sapa mukmin ismi, fatahruju mongko metu min famin roh min fami saking mulut. Nah, karena orang mukmin itu adalah selalu cinta kepada Allah, selalu cinta terhadap Allah, karena ingat melihat asma Allah, dia ingat segala-galanya, saking rindunya pengen
apa pamai apa dalam surat lain, barang siapa yang ingin apa berjumpa dengan Allah fal ya'mal amalan sholihan, berbuat, barang siapa yang nanti ingin bertemu dengan Allah fal ya'mal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Saking rindunya kepada Allah, membayangkan segala-galanya, seandainya apa sakitnya keluarnya nyawa tidak dirasa. Famin barakati ismihi, mongko setengah saking berkahi asma Allah tansorifu ngilangake sapa Allah anhu saking mukmin mirarakan nazi ing apa perjalane sakaratul maut nazar. Fakaifa la yansarifu anhu adabi wal qati'ati wal fadihati. Nah, kalau apa itu keluarnya nyawa, dia disebut malaikat Israel tidak merasakan sakit, berarti itu menggambarkan nanti orang tersebut akan selamat dari azab dan siksa yang akan diawali orang tersebut, baik pertama kali di alam barzakh, di alam kubur, maupun nanti di hari kiamat. Wa kadzalika ala sudurikum ismallah, wa kadzalika lan kon ala sudurikum ing atase pira-pira ati ira kabeh ismallah ing asmane Allah. Begitulah Allah menanamkan nama Allah dalam hati kalian, karena Allah sudah menanamkan hati dalam diri kalian, sehingga kalian menjadi orang-orang yang senantiasa iman takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika kataba ala qulubihimul iman wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah ya Alim, iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba', wa min du'ain la yustajab, wa min usari dhalikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jama'ah min ahli ilmi wa ahli iman wa ahli taqwa wa ahli Qur'an wa ahli rizqi wa ahli du'a wa ahli khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.